itu terlebih khusus hari ini Ibu Kuntua yang luar biasa boleh mengadakan satu acaranya Tuhan. Kenapa saudara? Ini adalah acaranya Tuhan karena ini adalah program KKR. Namanya KKR berarti kebaktian kebangunan rohani. Nah, kenapa dikatakan kebaktian kebangunan rohani? Karena rohani kita perlu dibangun lagi, perlu dibangkitkan lagi. Mungkin Anda berkata, Pak Pendeta, tapi orang kan so punya golongan A, punya golongan B, orang so tahu orang rohani. Ingat saudara, ya, bahwa bukan berarti kita sudah jadi orang Kristen punya golongan B, terus kita sudah terkoneksi dengan surga, ya, sudah menjadi anak Tuhan yang siap masuk surga. Tidak, saudara. Ibu Kuntua tanya pada saya lewat hambanya Ibu Rita, kasih tema apa? Saya kasih tema itu bukan langsung bilang tema ini. Kita mesti doa dulu. Doa, tanya sama Tuhan tema apa yang harus diberitahu supaya lewat tema itu Tuhan berbicara. Nah, temanya adalah hal tentang kerajaan Allah, kerajaan surga, ya. Kenapa Tuhan kasih saya tema kerajaan surga? Dan ini juga tema bukan hanya kita ada di sini, tapi memang saya juga sedang live streaming karena memang sejak Tuhan membawa kami penginjilan jalanan sejak tahun 2020, sejak masa pandemi. Saya memang sengaja untuk bikin live agar banyak orang-orang yang belum sempat atau tidak bisa sempat beribadah, mereka bisa ibadah sama-sama. Tadi malam kami ada di Amurang, di pusat Amurang, di perampatan Amurang, dan pulang sampai jam 2 barangkali karena mulai ibadah jam 8 malam, saudara. Karena di tempat itu ada 3 ibadah duka. Jadi kami harus menunggu ibadah selesai baru kami mulai. Tapi puji Tuhan ada banyak umat Tuhan di sana yang dilawat oleh Tuhan. Dan sedikit kesaksian, daerah itu kata mereka daerah di mana kuat sekali yang namanya okultisme. Jadi artinya masih kuat di sana yang namanya okultisme. Dan Tuhan berbicara di sana tentang kuasa yang harus kita ada di sana untuk mengubah hidup kita. Baik, jadi hari ini kita punya tema kerajaan Allah. Nah, kenapa kerajaan Allah? Karena kita tahu bahwa ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang membawa kerajaannya, datang membawa kerajaannya, datang menegakkan kerajaannya, dan datang memberitahukan kerajaannya agar kita semua masuk dalam kerajaannya. Kenapa? Karena Yohanes pasal 10 ayat 10 berkata, ada 2 kerajaan di situ yang perlu kita tahu. Kerajaan yang pertama kita katakan Yohanes 10 ayat 10, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Jadi kita senantiasa sedang menghadapi 2 kerajaan. Dan 2 kerajaan ini senantiasa sampai hari ini sedang mempengaruhi kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita sedang dipengaruhi oleh kuasa kerajaan, atau kita senantiasa terpengaruh oleh kuasa kerajaan setan, dan kita tidak sadar kita sudah ada di dalamnya, terikat di dalamnya, sehingga hidup kita ada di lembah kekelaman. Nah, kalau ada tema kuasa kerajaan atau kerajaan surga di tempat ini, berarti Ibu Kuntua sedang dipakai Tuhan untuk membawa kita semua mengerti dan memahami kalau kita sudah lebih dalam di dalam kerajaan setan, sudah lebih dalam terikat di sana, maka ketika firman disampaikan kami akan berdoa sebentar agar kita keluar dari sana menemukan kerajaan surga, satu-satunya kerajaan yang tidak tergoncangkan dan tidak akan bergoncang, karena di dalamnya ada Yesus Tuhan yang memerintah. Kita harus ada di sana. Amin. Nah, saudara, mari kita lihat sama-sama apa arti kerajaan surga dan kenapa kita harus mengerti kerajaan surga. Karena Yesus datang sekali lagi, datang membawa kerajaannya yang sebetulnya sudah dia berikan di Kejadian 1 dan 2. Kejadian 1 dan 2 Alkitab katakan ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan taruh manusia itu di Taman Eden. Di Taman Eden itulah manusia hidup dalam suasana kerajaan surga. Kenapa suasana kerajaan surga? Karena di dalamnya manusia tidak ada kegoncangan, di dalamnya tidak ada stres, depresi, kutuk, hukuman, di dalamnya tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran. Seperti yang tadi bilang, di dalamnya tidak ada bunuh diri di sana. Kenapa? Karena manusia pada saat Kejadian 1
kerajaan surga. Manusia terkoneksi dengan surga. Manusia telanjang tidak merasa malu. Kenapa? Karena dibungkus dengan suasana kerajaan surga. Tapi Alkitab katakan iblis masuk di sana, Kejadian pasal 3. Dia datang dan mempengaruhi manusia agar manusia terpengaruh, dan iblis menyeret manusia untuk berpindah dari kerajaan yang tidak tergoncangkan, dari kerajaan surga yang penuh suasana surgawi, yang terkoneksi dengan surga, untuk dia tarik pada kerajaannya yang penuh dengan kehancuran, kegagalan, stres, depresi, dan di dalamnya ada kematian kekal, kutuk penderitaan. Dan dia berhasil mempengaruhi manusia untuk masuk dan berpindah dalam kerajaan yang bergoncang. Di mana buktinya? Buktinya ketika manusia terpengaruh dan makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tuhan berfirman pada Kejadian pasal 3 ayat 9 dan 10. Adam, Adam, di manakah engkau? Ketika Adam mendengar suara Tuhan, Alkitab bilang apa? Adam dan Hawa menjadi takut. Kenapa mereka takut? Karena mereka sudah terputus hubungan dengan surga. Mereka sudah telanjang. Mereka sudah tidak lagi hidup dalam kerajaan surga. Suasana surgawi sudah hilang dalam kehidupan manusia. Bagaimana buktinya manusia sudah kehilangan suasana surgawi? Sudah takut. Jadi kalau manusia sudah dalam ketakutan, berarti sudah tidak ada suasana surgawi lagi. Ketakutan yang terjadi pada manusia sejak Kejadian pasal 3 itu membuat manusia kehilangan status, sudah di luar kerajaan surga, sudah telanjang, dan Alkitab katakan manusia di bawah kutuk, hukuman, dan penderitaan, dalam kesukaran, dalam kematian kekal. Ketika Tuhan mendidik bumi ini sudah rusak benar, karena manusia terikat dengan dosa. Manusia sudah hidup dalam kerajaan yang bergoncang. Manusia tidak berdaya. Hidup manusia terikat. Manusia hidup di lembah kekelaman. Saudara, karena itulah Bapa kita, Allah di surga, harus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia, untuk mengembalikan manusia dalam kerajaannya. Makanya dia harus datang ke dalam dunia ini dengan berita yang pertama, Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 10. Jangan kamu takut. Bilang kiri kanan, jangan kamu takut. Saya mau tanya, siapa yang tidak pernah takut lagi di sini? Pasti masih takut. Yang pertama, takut mati. Kedua, takut sakit. Ketiga, takut istri bagilah, suami bagilah. Keempat, takut anak-anak gagal dan hancur. Semua manusia penuh ketakutan. Kenapa penuh ketakutan? Karena sudah tidak punya status lagi yang benar. Ulang tahun desa, ulang tahun Paniki baru pada besok hari. Itu berarti kita mengingatkan bagaimana desa ini bisa berdiri. Kita ada di sini mengingatkan bahwa kita bukan orang asing, bukan yang dibinasakan, tapi engkau warga surga, tinggal dalam kerajaan surga. Jadi Alkitab katakan Yesus datang untuk memberitahukan, jangan lagi kamu takut. Yang kedua, saya sebetulnya kalau saya bilang Lukas 2, so berita Natal. Padahal sebetulnya berita Natal bukan nanti disampaikan nanti pada hari Natal, tidak. Itu harus diberitakan di semua hari, tempat, waktu. Karena ini berita keselamatan. Jadi karena itu, ketika Yesus datang ke dalam dunia ini, dia datang untuk mengembalikan status kita yang sudah tidak jelas menjadi jelas. Bilang menjadi jelas. Jadi Alkitab katakan kehidupan manusia yang sudah tidak punya status yang jelas, orang yang tidak punya status yang jelas, sudah pasti hidupnya tidak jelas, tujuannya tidak jelas, hidupnya pasti penuh dengan ketakutan karena tidak jelas statusnya. Coba saudara, kalau anda bepergian kemana-mana, terus ada sweeping begitu, rahasia, yang dorong tanya pertama apa? KTP, kartu tanda pengenal. Tidak
tidak punya KTP, berarti ini mereka akan berkata, jangan-jangan teroris. Yang nggak punya KTP ini tidak jelas. Nah saudara, iblis bikin kekristenan itu kehilangan status. Bagaimana caranya? Dia seret, dia pengaruhi sehingga kita kehilangan status. Tanda-tanda orang kehilangan status atau statusnya tidak jelas adalah: yang pertama, pikirannya kotor. Kedua, hatinya licik. Ketiga, mulutnya sama dengan bebek. Artinya tanda-tanda orang hilang status adalah suka gosip, suka muyu. Tapi puji Tuhannya tidak ada di sini, saudara. Luar biasa. Tidak ada yang mau mengaku maksudnya. Tanda-tanda orang statusnya jelas, sama dengan saya dulu. Aja langsung begini. Sama mau kita mau. Kayak masa begitu? So jelas tuh status, semabo, saudara. Saya dulu begitu, saudara. Jadi Ibu Tua bikin KKRI agar membuat banyak orang kembali menemukan status yang jelas. Supaya tidak ada lagi bajaran begini, so jalan tren. Supaya tidak ada lagi bawa kumpul kok monyong-monyong, omon-omon. Ya. Ini adik-adik sudah tertawa karena udah bilang tepe mama itu. Dulu toh. Saudara, kalau dalam keluarga kita, kalau suasana surga besok hilang, cuma ada suasana apa? Kegoncangan. Nah, setan sekarang sedang bekerja ekstra untuk membuat banyak kegoncangan di mana-mana. Dimulai dari mana? Dimulai dari gereja lokal, masuk ke keluarga-keluarga, saudara. Dan ini sedang terjadi. Dan puji Tuhan, saya diberikan kesempatan malam ini untuk menjadi alatnya Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Nah, biasanya kalau saya khotbah, saudara, biasanya 4 hal. 4 hal itu biasanya dibagi dengan 1 hal 1 jam, 4 hal 4 jam. Jadi kalau Anda tidak senang dengan 4 jam, Anda pelan-pelan keluar, Anda sedang keluar dalam kerajaan surga. Tapi kalau Anda mau bertahan di sini, berarti kita sedang mendengarkan kuasa firman Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah begitu. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan status kita, agar kembali kita menemukan status yang jelas. Oke. Ketika Anda kawin, saudara, perkawinanmu, dasar perkawinanmu itu punya dasar. Yang pertama, saling mencintai dulu. Ya, nyana ada orang kawin nyana baku sayang, nyana baku cinta kalau langsung kawin. Anda bayangkan kalau nyana baku cinta, nyana baku sayang, kawin bahaya di dalamnya, saudara. Pasti goncang. Sudah pasti ada yang namanya benih cinta dulu, sayang dulu, baru ambil keputusan untuk menjadi satu. Pada saat sebelum jadi satu, maka pendeta akan berdoa dan memberkati saudara. Diberkatilah engkau bukan lagi 2, tapi sudah menjadi satu. Keluarga baru, Alok dan Unggu telah menjadi satu. Dan engkau menerima pemeterian berkat perkawinan. Berbahagialah engkau, bersukacitalah engkau, hidup dalam damai, dalam kerukunan. Itu kata pendeta ketika dia memberkati keluarga yang baru. Berarti pendeta ini, gembala ini, pendeta melepaskan berkat sekaligus melepaskan kuasa kerajaan surga berdiam dalam rumah tangga ini. Oke? Jadi waktu engkau diberkati, ada kata-kata berkat di sana, berbahagia, rukun dan damai. Sekarang saya mau tanya, siapa rumah tangga di sini yang sudah 10 tahun ke atas atau 10 tahun ke bawah, kau rukun terus, bahagia terus? Ini anak bapak kalai. Angkat tangan di sini sudah, kalau ada. Kawin dari umur 1 tahun sampai 15 tahun perkawinan, damai terus, sukacita terus. Istrinya nak bawa karya, suaminya nak pukul-pukul istri. Pasti ada masalah, ada persoalan. Karena setan mau curi kerajaan yang ada dalam rumah tanggamu.
5 anak tidak cocok, berarti kalau cocok ke 50 anak. Jadi kalau cocok apa? Bisa jodoh orang pendeta. Ya, pendeta lainnya nak bertobat. Oh iya, kita doakan supaya mau dipisah, cari jodoh yang lain. Setelah itu datang pendeta lain lagi. Pendeta terus sudah cocok. Kau tanya, so berapa ini? So ke-5. Bayangkan so ke-5 kali kawin darah Yesus. Itu bukan diam dalam kerajaan surga, tapi diam dalam kerajaan yang bergoncang. Ingat, hari ini kita punya tema kerajaan surga. Artinya sebentar pulang tidak ada lagi yang bergoncang, tidak ada dalam kerajaan yang bergoncang. Semua sudah hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Yaitu kerajaan surga. Amin, saudara. Jadi berarti ketika Anda berumah tangga, engkau harus jaga suasana surgawi yang ada dalam rumah tanggamu. Ingat, keselamatan harus dikerjakan, kebahagiaan rumah tangga harus dikerjakan, bahkan jabatan harus kau kerjakan dengan takut dan gentar. Luar biasa ibu kuntua kita, sudah berapa periode masih terus dipercaya oleh pemerintah untuk menjabat, karena mengerjakan tanggung jawab itu dengan melayani Tuhan. Melayani Tuhan kan bukan lebih seperti pendeta, pendoa, seperti pemerintah. Oh, kami melayani Tuhan. Sudahlah, melayani Tuhan itu dalam segala hal. Rumah tangga, suami, jika Anda takut Tuhan, berarti Anda sedang melayani Tuhan. Kenapa? Rumah tangga, dasar rumah tangga yang berbahagia itu dimulai dari suami harus takut Tuhan, bukan takut istri. Mazmur 128. Rumah tangga yang berbahagia itu adalah yang pertama, suami takut Tuhan. Yang kedua, istri harus jadi penolong, bukan penodong dan penggonggong. Yang ketiga, rumah tangga harus kau bawa naik ke Bukit Sion, ke gunung Tuhan. Karena selama rumah tanggamu ada di Bukit Sion, maka engkau tidak akan pernah, bukan tidak akan pernah, Anda akan kuat dan menang. Karena di Bukit Sion Alkitab katakan, Mazmur 50 yang kedua, dari Sion puncak keindahan Allah tampil bersinar. Maksudnya begini, kenapa kita harus beribadah, kenapa harus berdoa, rumah tangga harus bangun mesbah? Kenapa? Itu maksudnya supaya Anda ada di gunung Tuhan. Kenapa? Kalau di gunung Tuhan, Anda akan menyaksikan pemandangan yang indah di sana, ada Tuhan di sana, ada kebenaran di sana, ada kasih Tuhan di sana, ada anugerah Tuhan di sana, sehingga Anda akan jadi rumah tangga yang kokoh dan kuat di sana. Berarti hidupmu dalam kerajaan surga. Tapi kalau kita hidup di lembah kekelaman, Anda tidak akan menyaksikan pemandangan yang indah. Kenapa? Ada di lembah kekelaman. Tanda-tanda rumah tangga hidup di lembah kekelaman adalah suami istri sama dengan tikus dan kucing. Saudara, ini boleh tersinggung sedikit itu suami, istri boleh tersinggung sedikit. Kenapa? Karena sudah ciptakan bom-bom kecil dulu. Saudara tahu, kadang-kadang suami dan istri mulut kadang-kadang tidak terkontrol, kadang-kadang sudah menyakiti suami, menyakiti istri. Itu kita simpan jadi bom waktu. Kan penolong itu begini, saudara. Ya, penolong itu begini. Ketika suami pulang, istri berkata, "Hai papa saya, mama love you." Kalau mungkin udah pakai jas atau pakai apa, ambil DP helm atau pakai pulang dari ojek, buka DP helm, mama cium di pipi, testa dulu, kasihan papa saudara. Saudara tahu beban capek kalau istri so sambut begitu, ikut jadi lega itu suami. Tapi ada DP tapi, jangan cuma karena habis dia cium di mana tuh doi. Ini motivasi salah, saudara. Suami cuma dengar kata-kata istri yang lembut, dia sok ditolong. Bayangkan selala pulang, dah mungkin kerja atau dah pi ojek di mana-mana kau pulang. Oh Tuhan, karena baru pulang lagi. Saudara, kalau suami dengar istri begitu, dia bilang, "Dah Yesus, ada anjing gila di rumah." Dia lari, saudara. Tapi sebaliknya juga suami juga begitu. Kenapa istri kadang-kadang so hilang tuh kata-kata lembut? Karena tuh suami so bergabung dengan perkumpulan Portugal, persatuan orang tua gatal. Itu masalahnya, saudara. Ya, diam-diam menghanyutkan.
ternyata menyimpan sesuatu. Tapi puji Tuhan yang ada di sini. Yang mau mengaku nana ada. Cuma Tuhan yang tahu. Terima kasih Ibu Kuntua ya sudah mengundang saya untuk datang mendengarkan kerajaan surga di tempat ini. Saya bisa lihat banyak yang gelisah-gelisah. Soalnya ini pendeta mungkin tapi dosa. Padahal mesti bersyukur. Kalau ada firman seperti ini kita sadar besok mati masuk surga. Contoh, tapi kalau tidak ada tiba mati masuk di mana sudah? Kalau tahu di mana? Tapi Alkitab sudah menjelaskan ketika ada mengakhiri pertanyaan sampai akhir hidupmu benar, namamu ada di surga, pasti masuk surga. Bilang haleluya. Karena itu bilang kiri kanan jangan takut. Engkau sudah jadi warga surga. Jadi saya memberitahu saudara hari ini pastikan bahwa Tuhan Yesus sudah datang untuk menegakkan kerajaannya, telah memberikan kerajaan dalam hidup saudara. Rumah tanggamu ada kerajaan surga di dalamnya. Kita cuma tinggal menjaga, mengerjakan. Saya mau bilang saudara, hidupmu adalah pertandingan, hidupmu adalah peperangan, hidupmu adalah perjuangan. Kenapa bertanding? Kenapa berjuang? Kenapa berperang? Karena ada satu oknum yang setiap kali akan mempengaruhi kita agar kita keluar dari kerajaan surga. Makanya pada saat Anda tidak bertanding, tidak berperang, tidak berjuang, disitulah Anda akan hancur dan gagal. Oke, saya kasih contoh. Bangun pagi, ada dua pilihan. Mau berdoa atau tidak. Bangun pagi, mau cari Tuhan atau cari HP. Biasanya paling banyak cari HP. Mata masih setengah-setengah tertutup, dia suami HP. Terus sama status pesoileh mimpi jahat. Minta kotek karena di pengucapan terlalu banyak makan nasi jahat. Iblis kasih mimpi jahat. Dan paling parah lagi saudara, yang paling parah lagi, sekurang berdoa, mimpi ke sana iblis kasih mimpi tentang DP suami kita ada bahugel. Kok dia so tolong DP suami? Kita so yakin nggak langsung bahugel. Tahu dari mana? Mimpi. Dia pakai firman Tuhan. Kita tahu dari mana? Tuhan sangat membela istri-istri yang setia. Minta oleh kota dia sama kuntilanak. Itu semua bukan dari Tuhan saudara. Karena mimpi bikin makalai. Tuhan dikasih mimpi yang indah-indah saudara. Mana mungkin dia anak-anak dia kasih mimpi-mimpi untuk mana suami sebuah mana istri sebuah galbalnya nggak mungkin. Itu setan semua. Nah setan sekarang kan berbahaya. Kenapa? Dia nama setan kredit. Tahu setan kredit? Kreditnya nak bayar, dia ambil, dia tagih. Orang kan semua ini sebetulnya sudah tergade pada setan karena dosa. Tuhan Yesus bayar dengan darah yang sangat mahal. Waktu dia bayar, hidupmu jadi berharga di mata Tuhan. Engkau tinggal dalam kerajaan surga. Katakan sama-sama haleluya. Jadi karena itu poin yang harus kita miliki di poin pertama atau khotbah pendahuluan saya adalah pastikan kita sudah memiliki status. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata sudah selesai. Tidak ada ketakutan lagi orang yang di dalam Tuhan karena statusmu telah diubah. Yang kedua Alkitab katakan ada kesukaan bagimu. Artinya karena hidup kita yang sebelumnya penuh kesukaran karena dosa, Tuhan Yesus sudah mengubah hidup kita. Oke, pertanyaannya bagaimana agar kita setiap hari tidak takut lagi, agar kita hidup dalam kelimpahan setiap hari? Maka pasti rahasianya adalah engkau harus masuk dulu di dalam kerajaan surga. Alkitab bilang begini, Matius 6 ayat 33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kenapa banyak orang Kristen, banyak kita semua, kehidupan kita itu masih tetap sama? Gagal, hancur, letih, lesu, beban berat, stres. Kenapa kita tetap masih sama hidup dalam kegelapan, di lembah kekelaman? Kenapa? Karena kita sudah di luar kerajaan. Hari ini ketika ada KKR di tempat ini dalam serangkaian serangkaian syukur ulang tahun gereja pada besok hari, maka kita diingatkan lagi untuk mencari dahulu
sekali saudara. Saya sudah bilang tadi, bukan kita sudah punya golongan A, punya golongan B, sudah punya jabatan di gereja, terus Anda sudah punya kerajaan surga. Kerajaan surga itu seperti apa? Pertama, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Oke? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Itu yang dicuri oleh iblis. Ketika kekristenan itu sudah tidak punya kebenaran, berarti status kita mulai tidak jelas. Yesus datang, saya kembali pada khotbah tadi, datang menegakkan kerajaannya, untuk datang membenarkan kita, mengampuni dosa kita, sehingga kita dibenarkan. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus engkau dibenarkan. Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni, engkau ditebus. Berarti saat dosamu diampuni, ditebus, berarti engkau masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalamnya ada kebenaran. Engkau sudah dibenarkan oleh darah Yesus yang tertumpah. Sudah, tanda-tanda orang yang sudah dibenarkan adalah di hidupnya berdiam yang namanya signal surga. Signal surga bernama, bilang kiri kanan, damai di hati. Saya mau tanya di sini, jujur ya, siapa di sini dari jam 6 pagi sampai sekarang sudah jam berapa ini? Jam 7, tetap ada damai di hati? Coba jujur, Bapak satu angkat tangan. Jadi dari jam 6 pagi sampai sekarang tidak ada stres, tidak marah, sudah lihat, tidak khawatir, tidak bimbang, damai terus di hati. Saudara, Tuhan Yesus memanggil kita semua. Dia datang ke dalam dunia ini, datang mengkoneksikan kita dengan surga, dan koneksi itu bernama damai di hati. Kerajaan surga bicara damai, kebenaran. Kita dibenarkan oleh darah Yesus. Ketika Anda dibenarkan, maka ada koneksi terjadi. Koneksi itu bernama damai di hati. Damai itulah koneksi kita, tanda bahwa kita berdiam dalam kuasa kerajaan. Damai inilah yang mau dicuri oleh iblis. Kalau Anda sudah hilang damai, keluarga kalau sudah hilang damai, terjadi perseteruan, stres, depresi di sana. Jadi hari ini kuasa kerajaan surga ditegakkan di tempat ini, agar kita semua yang sebelumnya mungkin hari-hari ini belum punya kebenaran, hari ini ada kebenaran yang masuk, kita dibenarkan, kita dibebaskan, ada kuasa damai sejahtera mengalir. Kuasa damai sejahtera mengalir dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, maka engkau akan berdiam dalam kuasa kerajaan surga. Di situ engkau betul-betul menikmati hidup yang tinggal di bumi sama seperti di surga. Bilang haleluya. Jadi kerajaan Allah itu bukan bicara makanan minuman, suatu kehidupan yang hari-hari ini yang kita lihat di akhir zaman, orang itu senantiasa terikat dengan keduniawian. Tahu keduniawian? Orang terikat dengan keduniawian itu adalah orang-orang yang sudah tidak takut Tuhan. Terikat dengan keduniawian seperti pada zaman Nuh. Tahu pada zaman Nuh? Alkitab katakan begini pada zaman Nuh, menjelang Matius 24 ayat 37, menjelang saatnya Yesus akan datang kali yang kedua, keadaan manusia di bumi akan sama seperti pada zaman Nuh. Pada zaman Nuh, semua orang terikat, terkoneksi, semua orang ikut arus kekuatan dunia, mereka menyakiti Tuhan, dan tidak ada yang berbuat benar di zaman Nuh. Tetapi di zaman Nuh Tuhan temukan Nuh dan keluarganya itu betul-betul berkenan kepada Tuhan. Karena itu Alkitab katakan Tuhan perintahkan Nuh, bangunlah bahtera hidupmu, bangunlah bahtera di atas gunung, karena aku akan memusnahkan manusia dengan air bah. Karena Tuhan bilang, aku menemukan manusia di bawah langit ini, keadaan mereka sangat menyakiti Tuhan. Hati mereka punya kecenderungan hanya menyakiti Tuhan di zaman Nuh. Alkitab bilang keadaan yang ada di zaman Nuh sama persis dengan sekarang. Orang itu hari-hari ini tidak lagi takut Tuhan, memiliki kecenderungan hati suka menyakiti Tuhan. Suka menyakiti Tuhan itu seperti apa?
Petrus. Tuhan Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan Yesus bertanya lagi kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dia bertanya ketiga kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, Tuhan tahu kita hati, kita mengasihi Tuhan. Itu kata Petrus. Tapi Petrus masih menyangkal Yesus 3 kali. Petrus dia mengasihi Yesus, tapi Petrus masih menyangkal Yesus. Itu maksudnya apa? Kita ke Kristen kadang berkata, oh aku mengasihi Tuhan, tapi iri hati terus. Aku mengasihi Tuhan, tapi jangan berarti itu dosa. Mengasihi Tuhan, tetapi dosa jalan terus. Mengasihi Tuhan pikiran kotor, mengasihi Tuhan hati licik, mengasihi Tuhan korupsi terus, mengasihi Tuhan tetapi ada simpanan lain, mengasihi Tuhan mabuk terus tiap hari. Itu sama seperti Petrus yang belum diubah, mengasihi Tuhan tapi sangkal Yesus. Sama dengan Herodes. Tahu Herodes? Herodes berkata begini, coba kamu cari Tuhan, coba kamu cari yang namanya Yesus yang lahir itu yang dikatakan sebagai raja. Petrus berkata, Herodes berkata, kalau kamu mendapati dia, beritahukan kepadaku, karena aku pun akan sujud menyembah dia, kata Herodes. Tapi sampai hari ini Herodes tidak pernah menyembah Tuhan. Itu artinya Herodes itu adalah kepalsuan. Kekristenan banyak yang penuh kepalsuan. Kalau kamu dapati, beritahukan, aku akan sembah dia. Kalau aku dapat jabatan, kalau aku ada di sini di situ, aku akan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nehi. Pada akhirnya enggak, saudara. Itu dia bernama Herodes. Bilang kiri kanan, jangan jadi Herodes. Belum Pilatus. Itu Herodes, lain itu Pilatus. Kalau Pilatus lain. Pilatus begini, datanglah para tua-tua ahli Taurat berkata pada Pilatus, Pilatus, kita harus jaga kubur Yesus. Kenapa? Nanti ada penyesatan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, 3 hari aku akan bangkit dari kematian. Dan mereka berkata begini, jangan ada penyesatan, harus dijaga itu kubur Yesus. Boleh kok kita pinjam kursi satu kan? Oke. Saudara, Pilatus bilang begini, para ahli Taurat, orang Farisi datang menghadap Pilatus dan berkata, supaya tidak ada penyesatan, jangan ada dusta, harus jaga kubur Yesus. Pilatus berkata begini, baik. Dia tulis otoritas Pilatus. Dia berikan kepada mereka dan meterai Pilatus ini ditempelkan ke kubur di batu. Oke, ini batu, ini kubur Yesus, ditutup dengan batu. Jadi batu itu ada meterai Pilatus, dijaga dengan pasukan. Karena nanti jangan sampai hari ketiga dia bangkit, kata Yesus, tapi sebenarnya bukan bangkit. Orang yang ambil dari kubur mesti jaga. Baik, pergilah para pasukan ini membawa meterai Pilatus. Berarti jangan pernah mendekat di kubur ini, apalagi menggeser batunya. Oke? Saudara, pada hari yang ketiga, batu ini terguling hancur dengan kekuatan kuasa kebangkitan Yesus. Di akhir zaman ada banyak meterai Pilatus. Meterai Pilatus itu mengubur Yesus. Apa arti meterai Pilatus? Kalau istri di rumah sedang teraniaya oleh suami, berarti Anda sedang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kalau suami-suami sedang dijajah oleh istri yang mulutnya tiap hari menggonggong suami, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kekristenan gereja lokal sedang di bawah kuasa penyesatan orang Farisi, ahli Taurat, kaum Saduki. Gereja lokal sedang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dengan aturan yang ditambahkan, mengkerdilkan iman. Kekristenan akhir zaman sudah banyak gereja dikuasai oleh Herodes dan Pilatus. Kenapa? Karena di gereja tidak ada lagi khotbah tentang pertobatan, hidup kudus dan benar.
Nyana mau tegur di gereja. So bersina, nyana mau tegur. So tahu nyana mau tegur. Itu di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dan Herodes. Bilang amin. Oh Tuhan, pendeta buat masuk begini ya. Akhir zaman, gereja lokal, gereja sudah dipenuhi dengan perdi kemewahan, lampu-lampu yang megah, pujian menari-nari, tapi hati mereka jauh dengan Tuhan, menyakiti Tuhan, habis ibadah dosa jalan terus. Gereja sudah dipenuhi dengan politik agamawi, sudah dijadikan bisnis gereja lokal. Pemimpin sekarang sudah merubah gereja, hilang kemurnian, hilang suara kenabian. Semua cuma berkhotbah tentang Yesus baik, biar berdosa tetap berdosa, Yesus tetap baik. Itu sesat, itu Pontius Pilatus, Herodes akhir zaman. Bilang haleluya. Kita harus keluar dari sana. Saya bukan bilang keluar dari gereja saudara, bukan, tapi keluar daripada hal-hal seperti itu. Jangan kompromi dengan dosa. Saudara, hari-hari ini orang mulai kompromi sama seperti pada zaman Nuh. Oh, saudara Tuhan, mari kompromi, mari. Sama seperti Yusuf. Anda tahu Yusuf? Yusuf itu dia menghadapi proses pembentukan. Yang pertama, dibenci oleh saudara-saudaranya. Yang kedua, dimasukkan ke sumur. Yang ketiga, dijual jadi budak. Yang keempat, Yusuf masuk perangkap Potifar. Di sana ada istri Potifar. Yusuf itu digoda oleh istri Potifar. Istri Potifar berkata, mari tidur dengan aku, mari kompromi. Yusuf berkata tidak. Yusuf berhasil, dia menang, dia berkata tidak tentang dosa. Kenapa? Akhir zaman banyak roh istri Potifar. Mari selingkuh, mari korupsi, mari kita bersama-sama kompromi dengan dosa. Mari sakiti hati Tuhan. Hari ini saya mau beritahu, suara Tuhan, masuklah dalam kebenaran, bebaskan hidup saudara dari ikatan-ikatan, dibawakan dari Herodes dan Pilatus, agar kita bebas, tidak lagi ada dalam kubur. Amin, saudara. Yesus sudah bangkit dari kematian. Jangan ganti kubur Yesus. Kita masuk di dalam, dimeterai oleh Pilatus, diam di situ. Tidak, kita sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Kita harus bangkit. Rumah tangga harus diberkati, hidup harus diberkati. Masa depan anak muda harus punya masa depan yang indah. Engkau harus melihat hal-hal yang besar yang Tuhan memberikan. Karena kita anak-anak Tuhan, kita ahli waris kerajaan surga, tinggal di bumi sama seperti di surga. Bilang haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya akan memberikan peraturan yang baru. Kalau saya bilang berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, nyana ada yang duduk, sama berdiri. Tepuk tangan berdiri semua. Kita mau lihat seberapa dalam ketaatan saudara. Sampai firman selesai, kalau saya bilang berikan tepuk tangan, nyana ada yang duduk, semua berdiri. Dan paling di sini tuh sombong. Kalau dia mulai berdiri lama sedikit, kali kurang, pasti ulik itu sombong. Itu Pilatus. Pilatus saudara, Herodes. Haleluya, saudara. Mudah-mudahan di sini tidak pernah ada perangkat desa yang baku dapat yang ibu bilang begini. Tidak usah undang pendeta itu, tidak usah undang dia. Saudara tahu, saya ini hamba Tuhan bersama pendeta itu, kami pelayan lepas. Yang diundang tidak apa-apa. Tapi saya ini tidak diundang, kita cari itu jiwa. Di mana? Di pasar, pusat kota, tengah kampung. Kita dicari, saudara. Karena itu panggilan kami. Sudah saatnya hari-hari ini tidak ada kita yang malas-malas. Semua mesti bangkit. Kita mesti bergerak. Kalau Anda doa-doa saudara cuma biasa-biasa, lebih luar biasa. Kalau cuma 1 menit, bikin 2 menit, 3 menit. Tapi jangan berdoa saudara. Anda baru mau berdoa, HP berbunyi. Halo, siapa ini? Belum tidak ada berdoa, HP sudah berbunyi. Langsung dia sebut itu doa. Masih pengaruh HP lebih kuat dari pengaruh surga. Tapi hari ini saya percaya semua kita sedang terkoneksi dengan surga. Ada haleluya, saudara. Akhir zaman ada banyak kekristenan, mereka pikir mereka sedang ada dalam kerajaan surga, tapi mereka lupa. Mereka sudah kosong, sudah tidak kuasa. Di mana ayatnya?
1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan berbicara perkataan tapi kuasa. Jadi poinnya begini, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kedua, karena kerajaan surga bukan bicara hal yang biasa, tapi bicara kebenaran, damai, dan sukacita. Yang ketiga, sebab kerajaan Allah bukan bicara perkataan tapi kuasa. Jadi cari, temukan, hidupi. Kekristenan, engkau harus ada dalam kerajaan surga, hidupi, alami bahwa anak-anak Tuhan, engkau bukan di lembah kekelaman, tapi di bukit Sion, penuh kuasa, diurapi Tuhan, bangkitkan menang, bilang haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Nah, kalau sampai tidak berdiri Pilatus dan Herodes, kita coba dengan Pandora. Hari-hari ini banyak gereja seperti itu, saudara. Pokoknya kalau so sombong, so gengsi, pokoknya tuh suami atau istri kalau semula aneh-aneh bilang Pilatus, Herodes itu penuh kepalsuan. Kalau Pilatus, dia kurung Tuhan Yesus dengan DP meterai. Artinya apa? Pilatus itu menciptakan peraturan dan aturan, mengkerdilkan orang Kristen. Saudara, ada ayat bilang begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku berikan kelegaan kepadamu. Kata kelegaan itu adalah artinya aku berikan engkau istirahat yang sejati. Kata kelegaan itu artinya istirahat yang sejati. Istirahat yang sejati bukan kita nginep di hotel, kita jalan-jalan ke Bali. Sekarang kan banyak pejabat-pejabat begitu tuh. Prabowo bikin penegasan, jangan terlalu banyak jalan-jalan, studi B dikurangi, itu terlalu banyak anggaran keluar. Wah, mantap saudara, wah, luar biasa presiden kita. Belum satu minggu menjabat sudah banyak koruptor yang tertangkap. Kita perlu bersyukur, presiden yang pertama juga hebat, sekarang juga hebat. Nah, karena kita juga harus mendukung presiden yang hebat. Semua untuk Indonesia, semua untuk pemerintahan dari Indonesia, semua untuk rakyat yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ibu Kuntua juga hebat, cuma sedikit yang berdiri. So banyak mulai jadi Pilatus. Minta maaf saudara, saya serius ini. Kalau bilang bertepuk tangan dan berdiri, hati-hati. Jangan terlalu banyak jalan-jalan ke luar negeri, lama-lama keluar angkasa, lama-lama keluar dunia, mati. Terlalu banyak jalan-jalan, saudara. Itu bukan istirahat. Tuhan bilang kamu akan memberikan istirahat yang sejati. Apa maksudnya istirahat yang sejati? Istirahat begini, saudara. Kita jalan, kita lari, kita sibuk bekerja. Ya, seperti tadi WL Singers lagi bekerja, menyanyi pujian penyembahan, bapak-bapak sudah duduk istirahat. Saya khotbah, tiba-tiba duduk diam. Anda kerja, duduk diam. Itu namanya istirahat. Oke? Kata istirahat, kata Yesus adalah kuberikan. Kata kelegaan, kuberikan istirahat yang sejati. Begini maksudnya. Ya. Yesus mati dikubur. Waktu dia dikubur, dia membawa seluruh penderitaan manusia, kutuk, hukuman, penderitaan, ketakutan, kekhawatiran. Dia ambil semua dalam kematiannya. Baru dia dikubur di sana. Berarti dia sudah ambil seluruh penderitaan kita dan dia kuburkan. Waktu dia bangkit dari kematian, Anda menerima istirahat sejati. Apa artinya? Artinya begini, Yesus mati, dia ambil sakit penyakitmu, dia ambil penderitaan. Yesus mati, yang sebelumnya dia memikul salib, dia mengambil penderitaanmu, kutuk, hukuman yang harus kau alami, kesesakan, kekhawatiran, ini semua yang dia ambil. Waktu dia bangkit dari kematian, semua ini terlepas. Waktu terlepas, Anda mendapatkan istirahat yang sejati. Maksudnya apa? Berhenti penderitaanmu, berhenti sakitmu, berhenti ketakutanmu, berhenti
Jadi ibu-ibu, bapak-bapak akan bilang begini, berhenti ngadep mulu, stop. Itu berhenti istirahat. Suami itu kalau istri berhenti DP mulu, dia jadi tenang. Tapi istri juga yang mau berhenti DP mulu karena itu suami masih dia bikin terus dia kelakuan. Kalau begitu, itu masih ada di dalam kubur, masih di dalam naungan Pilatus. Semua kita sudah bebas. Hari ini berhenti ketakutanmu, berhenti kekhawatiranmu, berhenti sakitmu. Sementara ada doa mujizat supaya berhenti sakit penyakitmu. Karena hari ini kerajaan surga ditegakkan di tempat ini. Nama Yesus ditinggikan. Bilang haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Yes. Semulai kabar mulai. Amin, saudara. Jadi hari ini tema kerajaan surga. Bebas engkau daripada pemerintahan Pontius Pilatus. Bebas engkau daripada keikatan spirit Herodes yang penuh kepalsuan. Ada tahu contoh-contoh contoh-contoh orang yang masih punya spirit Herodes, kepalsuan. Di gereja duduk manis. Itu ibu satu lihat tuh ibu satu udah pakai baju mahal, dia bisa patu ibu sebelah. Dia udah pakai kredit kok, itu pasti kredit. Iri hati, saudara. Tapi puji Tuhan, saya memberitahu tidak ada di sini yang mau mengaku. Aman sama di sini. Ya, jadi kerajaan surga itu bukan hanya bicara makanan minuman, suatu kehidupan kita, hidup pikuk hidup kita, yang setiap hari bangun pagi so pikir bagaimana mau cari doi, so pikir bagaimana mau cari kehidupan. Sudah kita bukan tidak perlu uang, tapi bangun pagi coba pikir mau cari doi di mana, coba pikir mau fitnah orang ke siapa, coba pikir mana tuh kita mau tipu. Bangun pagi cari Tuhan, tidak ada kebenaran, ada boleh mengalir sukacita, ada kuasa boleh mengalir, sehingga anak-anak Tuhan yang tinggal dalam kuasa kerajaan, Alkitab katakan engkau akan hidup dipelihara oleh Tuhan. Hidupmu akan tetap terjaga dan terpelihara. Sebab anak Tuhan warga surga, semua kerajaan akan tergoncang, tapi kerajaan surga tidak akan tergoncangkan. Bilang haleluya. Ingat Hagai pasal 2. Tuhan akan goncangkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Sebuah kerajaan di dunia yang dibangun oleh hikmat manusia, kekuatan hikmat manusia, semua kerajaan yang dibangun oleh kepintaran hikmat manusia, yang dibangun oleh keangkuhan manusia, Tuhan akan goncangkan, akan hancurkan. Tidak ada kerajaan yang akan bertahan di akhir zaman. Cuma ada satu, yaitu kerajaan surga. Anak-anak Tuhan yang tinggal di dalamnya tidak tergoncangkan, akan kokoh berdiri. Engkau akan kuat menyaksikan kehebatan Tuhan yang luar biasa. Bilang haleluya. Beri tepuk tangan dia beri bagi Tuhan. Masih tetap bertahan. Belum ada yang berubah jadi Herodes dan Pilatus. Sampai akhir. Saya percaya kalau Anda punya penyakit asam urat, encok, gogohia, disembuhkan hari ini. Anda mengerti gogohia? Itu bahasa dari negara Afrika sana. Gogohia berdarah, tapi semua disembuhkan. Saudara, hari-hari ini saya bilang, saudara, dunia ini sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa. Cuma anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerajaan surga tidak akan tergoncangkan. Sekalipun Tuhan mengingatkan kita semua, hari-hari terakhir, ingat, jangan main-main lagi hidup ini. Jangan lagi kita coba-coba seperti pada zaman Nuh mau menyakiti Tuhan. Karena kedatangan Tuhan sudah semakin singkat, penghakiman sudah semakin cepat, dan penghakiman dimulai daripada rumah Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Dimulai dari pemimpin-pemimpin penghakiman itu. Penyucian akan terjadi, gereja akan disucikan, dimurnikan dan diuji. Dan dimulai dari siapa? Para pemimpin-pemimpin. Makanya pemimpin-pemimpin sekarang kita perlu doakan supaya mereka tidak menjadi pemimpin-pemimpin yang kompromi, supaya jadi pemimpin-pemimpin yang takut Tuhan. Karena kalau dari pemimpin dia turun ke bawah. Kalau pemimpin sudah kompromi, pemimpin sudah abu-abu, maling buku, maka di bawah akan jadi abu-abu dan maling buku.
Makanya suami harus takut Tuhan, supaya anak-anak suami istri, supaya istri anak-anak itu jadi takut akan Tuhan. Jadi sekarang Tuhan sedang membawa pergerakan yang besar, termasuk juga Tuhan akan mengimpartasikan kuasanya kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya tetap setia, murni, berjalan dalam kekudusan. Itu yang akan Tuhan limpahkan berkat yang besar, kemurahan yang besar. Itu sedang terjadi, dimulai dari tempat ini. Tuhan Yesus ada di sini memberkati saudara. Katakan sama-sama haleluya. Ini baru luar biasa. Nyendak bilang beri tepuk tangan sobat ini. Itu namanya sudah terkoneksi. Ini dahsyat. Ini kan dia contoh. Itu ibu perosu mengalir. Jadi pendeta tidak bilang lagi katakan amin. Nggak perlu bilang katakan amin. Kita sudah tahu. Yes, amin, amin. Sekarang kan pendeta sobat kamu bilang katakan amin. 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 Saudara, kalau pendeta masih dia bilang katakan amin, itu masih dia paksa. Bilang amin. Berarti kita masih dipaksa terus iman supaya betul. Tidak, kita bukan seperti itu, saudara. Anda tahu cerita tentang perwira Kapernaum datang pada Yesus. Dia berkata, Tuhan, kalau boleh datang ke rumahku untuk menyembuhkan hambaku yang sedang sakit. Tuhan Yesus katakan, baik, aku akan datang. Jadi pada waktu Yesus berkata, baik, aku akan datang, sepertinya tidak serius. Sudah tahu Tuhan tidak bilang begini, oh baik, aku akan datang jam begini, hari begini, dan kamu tunggu jam saat itu. Jadi waktu perwira minta Tuhan sembuhkan hambanya di rumah, Tuhan Yesus tidak bilang baik dan dia tentukan tanggalnya, harinya. Tidak. Dia cuma bilang baik, tapi tidak tahu kapan. Perwira ini berkata begini, Tuhan, tidak perlu Tuhan datang ke rumahku. Mau kapan datang, kita tidak mau tunggu Tuhan datang kapan. Tapi dia bilang apa? Cuma satu kata aku dengar, satu perkataan Yesus, aku percaya hambaku di rumah sembuh. Itu namanya iman menyentuh surga, iman yang radikal. Itu yang Tuhan cari, dia kejar. Itu bukan iman cengeng, tapi iman yang radikal. Tadi waktu duduk situ, semua mundur karena hujan. Saya bilang sama ibu, tidak, hujan akan berhenti. Karena saya sudah banyak mengalami di jalanan penginjilan. Banyak kali kami kesaksian, sudah turun di jalan, sudah tahu. Di atas itu awannya sudah tebal, kiri kanan sudah mulai hujan. Udah mulai begini, anak-anak teman-teman dibilang, Pak Pendeta, semuanya tidak akan hujan. Kenapa? Karena ini acaranya Tuhan. Tuhan lebih tahu, dia pasti akan memberhentikan hujan. Dan kalaupun hujan, saya tidak mau berhenti berkhotbah, tetap batalnya biar hujan. Jadi itu namanya iman yang radikal. Jangan iman saudara sedikit-sedikit kecut. Kira-kira kemudian kalau berdoa kok yang begini, Tuhan, kemungkinan besar, mudah-mudahan Tuhan. Kalau doa begitu setan gulung itu, saudara. Jangan begitu kalau berdoa. Makanya supaya doamu naik dengan mantap, jangan ada celah yang terbuka. Kalau Anda berdoa begini, Tuhan, berkatilah aku. Iblis bilang, koncudu mana? Tidak mungkin mau diberkati. Doamu tidak akan kuat karena memang koncudu. Koncudu tidak masuk surga, saudara. Pelit. Tapi puji Tuhan di sini semua nyata ada yang mau mengaku. Kalau Anda meminta doakan, Tuhan pulihkan hatiku. Pulihkan Tuhan. Iblis bilang begini, hati licik begitu mau dipulihkan. Kita tidak bisa doa kuat kalau karena ada celah. Mazmur 26, Mazmur Daud berkata, Tuhan, berikan keadilan kepadaku, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku Tuhan, kenalah hatiku. Ini doa yang radikal, doa yang paling berani, saudara. Dia bilang uji tapi hati Tuhan. Uji. Coba-coba jauh hati tidak betul, kau bilang uji. Setan langsung tembak. Mau uji bagaimana? Seorang pendeta diundang orang berdoa. Pak Pendeta, boleh kau doakan tapi anak ini kemasukan setan. Pendeta langsung pergi, saudara. Masih dari muka pintu untuk pendeta sobat terang, setan keluar kau sebelum saya masuk. Terus setan bilang, mana tuh keluar? Ada ugal mau saya dapat kita. Setan keluar kau. Setan bilang, mana makan doi mau saya dapat kita.
Tuh pendeta mau maju, mundur ulang, karena dia tahu betul itu, no, betul. Akhirnya tuh pendeta ternyata setan. Makanya kita perlu doakan para pendeta-pendeta, saudara. Jangan pikir pendeta-pendeta super. Orang justru itu sangat empuk setan. Dia menyerang terus seorang pemimpin supaya betul-betul kita kehilangan api. Karena itu kita bilang jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan berpuasa. Seorang hamba Tuhan perlu menjaga api. Saudara tahu saya ini hidup Ibu Rita, kenal saya dan kami lama sekali pelayanan sejak dari awal. Kesaksian begini saudara, saya tidak kenal Ibu Rita. Ibu Rita sudah dipakai Tuhan dengan mujizat yang besar, ada kanker, ada tumor, tapi ibu tidak mau datang ke dokter. Dia bergumul terus, mengangkat tangan, dia punya iman, dia percaya Tuhan penyembuh yang ajaib. Waktu Tuhan pulihkan total. Ibu bersaksi, saya merinding saudara. Perut yang bengkak tiba-tiba hilang, mujizat terjadi. Tuhan berikan karunia jadi pendoa. Saya tidak kenal. Waktu itu saya di satu gereja, salah satu gereja yang ada di Manado, jadi pembicara. Tuhan taruh begini sama ibu, coba kamu lihat di penglihatan. Kamu harus mendoakan hamba Tuhan ini. Jadi saya tidak kenal ibu sudah mendoakan saya berbulan-bulan. Tapi satu kali Tuhan pertemukan kami, dan ibu bilang, Pak Pendeta, saya sudah jadi pendoa sama pendeta sudah berbulan-bulan. Waktu itu. Nah, karena saya dengar itu, saya merinding, saya terkonek, dan akhirnya kami menjadi satu dalam pelayanan. Sampai hari ini. Saudara, itu cara Tuhan bekerja. Dan ketika saya tahu dari dunia preman saya bertobat, sudah tahu maaf, saya pernah kepala dinas pertambangan 3 tahun, pernah kepala dinas perpajakan 2 tahun sebelum bertobat. Dinas pertambangan 3 tahun maksudnya mantan kepala geng ditambang liar. Dinas perpajakan maksudnya mantan pajak sana, pajak sini. Tuhan tangkap saya memberi diri dalam hidup, saya pernah dalam pelayanan, dan saudara tahu proses hidup saya mulai jalani. Tapi Tuhan katakan begini, jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan berpuasa. Saudara, lawan kita setiap hari yang menyerang saudara itu dari luar. Setiap hari dia mempengaruhi saudara. Selama Anda tidak buka celah, pikiranmu, perkataan hatimu tidak buka celah, iblis tidak akan bisa masuk dalam hidup saudara. Tapi ada yang perlu kita hancurkan, yang harus kita kalahkan, yaitu yang dari dalam. Dari dalam ini perlu kita hancurkan. Kenapa? Karena itu tabiat dosa sudah ada pada manusia. Alkitab katakan itu hanya bisa dikalahkan dengan doa dan berpuasa. Saudara tahu, oleh kemurahan Tuhan, sejak pertemuan ibu dengan Ibu Rita, saya sudah dari tahun 2000 saya berdoa berpuasa setiap hari, tidak pernah makan siang. Sampai hari ini sudah mau 25 tahun doa dan puasa tiap hari. Kesaksian saya ini bukan mau beritahukan saya hebat karena berdoa berpuasa tiap hari selama 25 tahun, bukan. Karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, masih diberi kekuatan untuk tetap melakukan doa dan puasa. Karena saya tahu, saya sadar saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan, apalagi jadi pembicara. Hikmat dari mana saya bisa dapatkan? Semua cuma bergantung total kepada Tuhan. Saudara, maaf, sekolah teologi penting. Betul, sangat penting. Tetapinya di mana? So, sekolah teologi tapi kan nyana bertobat sungguh-sungguh, nyana hidup benar, cuma jadi STH, sarjana tinggi hati. MTH makin tinggi hati. MA makin aneh. MTK master kungfu. Saya tidak pusing mau tersinggung karena memang ini kebenaran. Tapi kalau dia hidup benar dengan Tuhan, Tuhan pakai dia dengan karunia dan talenta, dengan gelar yang dimiliki untuk memuliakan Tuhan. Nah, saya ini kasihan lulusan bukan STH dari MTH dari mana. Saya ini kasihan cuma Tuhan panggil dari Abu Malimbuku Caparuni. Tuhan ambil dari Tarapu, Tuhan panggil. Jadi saya ini bukan hamba Tuhan keluaran, tapi hamba Tuhan kejadian. Tuhan jadikan dari Abu Malimbuku Caparuni, Tuhan jadikan jadi hamba Tuhan. Cuma karena kasih karunia. Hidup ini cuma karena anugerah Tuhan. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Hanya Yesus yang kita tinggikan. Hanya Dia yang layak disembah. Dan hanya Dia yang layak kita agungkan. Termasuk hari ini Ibu Kuntua sudah mengagungkan nama Yesus Tuhan. Karena kerajaan surga ditegakkan di tempat ini. Kesimpulannya adalah, mulai hari ini jangan keluar dari jaringan, tapi tetap dari dalam jaringan.
Jaringan itu bernama koneksi hidup dalam kerajaan surga. Kerajaan surga bukan bicara makanan minuman, tapi soal kuasa. Hari ini Anda akan pulang, sudah dibebaskan, sudah dipulihkan. Damai di hatimu, sukacita di hatimu, berbahagia rumah tanggamu, usahamu diberkati Tuhan, pekerjaanmu akan diangkat oleh Tuhan. Terlebih pemerintahan yang ada di Paniki Baru akan diberkati Tuhan. Rakyatnya akan hidup makmur, ada damai sukacita, tidak ada perseteruan, tidak ada gontok-gontokan. Daerah ini Paniki 2 aman-aman, hidup rukun dan damai. Tuhan Yesus memberkati. Bilang sama-sama haleluya. Terakhir, beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang meriah. Haleluya. Amin. 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 Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan. Saya minta pemain musik mainkan musik. Dan hari ini Tuhan taruh di hati saya sebelum kita tutup ibadah ini atau ada sambutan, untuk ada doa mujizat. Jadi ada doa mujizat, maksudnya begini, kalau Anda ada di tempat ini, datang di tempat ini, ada yang sakit, ada yang terikat, bahkan yang menyaksikan program ini sedang mengalami ikatan sakit penyakit, Tuhan taruh saya di hari-hari ini, saudara, untuk mendoakan dengan doa mujizat. Artinya begini, kami hanya alatnya Tuhan, saya hanya alatnya Tuhan, hanya mendoakan. Mujizat akan terjadi dan Tuhan yang lakukan mujizat itu. Dan mujizat yang terbesar itu bukan orang lumpuh berjalan buta melihat, tetapi hati orang berbalik kepada Tuhan, itu mujizat. Kalau engkau ibu-ibu ada di tempat ini, Anda sedang bergumul atas suami yang belum berubah, maka percayalah ada mujizat Tuhan akan terjadi. Kalau suami-suami berdoa atas istrinya, istri mereka yang belum ada perubahan, ada mujizat terjadi hari ini. Jadi hari ini kita akan sama-sama menaikkan doa kita, permohonan doa kita, di mana pemerintah setempat merayakan syukur KKR di sini, agar senantiasa masyarakat di tempat ini, jika Anda ada yang sakit dan sudah berkali ke dokter, atau sakitmu sudah menaun dan Anda mungkin berkata ini penyakit keturunan, tidak ada penyakit keturunan. Dengar hari-hari ini, ketika Anda hidup benar di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka Tuhan memulihkan keadaanmu, menyembuhkan sakitmu. Karena itu umat Tuhan, marilah kita sama-sama akan berdoa. Taruh tanganmu di tubuh yang sakit. Saya minta Ibu Rita tolong mendampingi saya. Tutup mata saudara. Ada doa mujizat. Artinya mujizat akan terjadi di tempat ini. Jika kerajaan surga sulit ditegakkan di tempat itu, maka atmosfer di situ sudah diubah. Ada api Tuhan turun di sana, sehingga umat Tuhan yang ada di sana akan mengalami kelegaan, akan mengalami pemulihan dan kelepasan. Musik tenang naik. Kami mengangkat tangan kami Tuhan dan mendoakan buat umat Tuhan, masyarakat yang ada di Paniki Baru ini, yang datang di tempat ini. Dengar, hanya Tuhan yang tahu persoalanmu, hanya Tuhan yang tahu masalahmu, hanya Dia yang tahu sakit apa yang kau alami, sudah berapa lama sakitmu, dan hanya Dia yang berkuasa menyembuhkan sakitmu. Dalam doa mujizat ini, dengar, ada 2 orang buta datang pada Yesus, dan Tuhan bertanya pada mereka, apa yang kau mau untuk aku lakukan bagimu? Kedua orang buta berkata, kami mau melihat Tuhan. Saudara dengar, Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, jadilah seperti yang kau mau. Kedua orang buta itu langsung melihat, langsung terima mujizat. Ada orang kusta duduk di pinggir jalan, dia mengangkat tangannya dan berkata, Tuhan, jika engkau mau, tahirkan aku. Orang kusta sudah diasingkan, penyakit borok, kehidupannya mulai tidak ada arti, orang tidak menghargai. Tapi dia berjumpa Yesus, mengulurkan tangan dan berkata, jika engkau mau, tahirkan aku. Tangan Tuhan terulur, tangan Tuhan terulur kepada orang kusta ini dan berkata, jadilah engkau tahir, jadilah engkau tahir. Hari ini ada 2 pribadi, yang pertama yang buta melihat, yang kedua yang kusta ditahirkan. Hari ini engkau tahir, disembuhkan dalam
kesembuhan. Sakit apapun yang kau derita, penyakit kustaka, penyakit apa, ikatan daripada sakit tumor, kanker, penyakit liver, penyakit dalam, dengar dalam nama Yesus, takhir dalam nama Yesus. Sekarang itu tangan tubuh yang sakit, sekarang terima mujizat, terima mujizat kesembuhan, terima mujizat kesembuhan, terima mujizat kesembuhan. Penyakit tumor sembuh, penyakit kanker sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, demi nama Yesus Kristus. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi, mujizat terjadi demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Yesus. Saudara, saya melihat di alam roh, Anda yang sedang ada di sini, sedang mengalami lawatan Tuhan. Sekarang jangan ragu, rasakan zaman Tuhan. Jangan ragu, terima mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan, mujizat dalam nama Yesus. Terima. Tuhan angkat sakitmu, bebanmu diangkat, kesembuhan terjadi, kesembuhan ilahi terjadi atasmu. Engkau yang punya sakit kepala yang sudah bertahun, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Di bagian lututmu yang sakit, engkau punya sakit pinggang yang bertahun-tahun tidak bisa berjalan lurus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi atasmu, mujizat terjadi. The light, the leading comes to the goal, the camp, the side, the low. Terima mujizat. Yang kedua, kalau suamimu belum berubah, istrimu belum berubah, anak-anakmu belum berubah, orang tuamu belum berubah, ingat, yang merubah kita bukan pendeta, bukan hukum tua, tetapi Roh Kudus yang mengubah hidup kita. Caranya adalah engkau percaya, buka hati, Roh Kudus bekerja, mujizat terjadi perubahan dalam hidupmu, istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu diubah demi nama Yesus. Saya melihat ada api Tuhan turun di bangsal ini. Api itu turun, mujizat terjadi. Terima api Tuhan turun. The cold, the light, the sign, the power. Jesus. Hallelujah. Dengar baik-baik lagu ini. mujizat terjadi. Teruskan. Mujizat terjadi. Mujizat kesembuhan terjadi. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, kami tidak mengundang saudara maju ke depan untuk didoakan, tapi dengar, sekarang ini dengan iman, tangan Tuhan yang berlubang paku sedang terulur di atas kepalamu, dan dia berkata, terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat, terima. Dahsyat Tuhan, dahsyat. Kami sedang melihat perkara surgawi sedang dinyatakan di tempat ini. Kami sedang melihat perkara surgawi sedang dinyatakan di tempat ini. Kami sedang melihat kuasa-Mu sedang terjadi di tempat ini. Terjadi dalam nama Yesus. Kita dulu, kami melepaskan berkat buat Ibu Hukum Tua, Ibu Lenda Sangramkan. Dengarkan baik-baik. Engkau telah menghadirkan kuasa kerajaan di negeri ini. Engkau telah mengundang kuasa kerajaan. Engkau telah membawa mesbah di tempat ini. Ada tamu Tuhan engkau hadirkan di negeri ini. Padi Kibar, dengar, Tuhan memberkati engkau, mengangkat engkau, mempercayakan engkau lagi, otoritas lagi, untuk memegang jabatan pemerintahan, karena engkau senantiasa telah menghadirkan
berkuasa kerajaan di negeri ini. Lihatlah, rakyatmu sedang diubah, rakyatmu sedang dipulihkan. Mereka sedang melihat kerajaan surga ditegakkan dalam rumah tangga mereka, dalam hidup mereka. Diberkatilah engkau, keluarga Babengan Mungkalu, Ibu Lenda Sandra Mungkalu sebagai ibu tua Paniki Baru. Terimalah berkat Tuhan atasmu, damailah atasmu, kuatlah dalam Tuhan, bersyukurlah. Tuhan memberkati engkau talenta lagi, memberkati engkau lagi otoritas yang baru. Diberkati rumah tanggamu, anak-anakmu diberkati Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semua kepala-kepala lingkungan, kepala-kepala jaga memetek. Tuhan berkati mereka semua. Jajaran pemerintahan yang ada di desa Paniki Baru, bendahara, sekretaris, atau ya Tuhan, bidang apapun yang ada di pemerintahan, dengar, diberkati dalam perangkat-perangkat desa ini. Tuhan memberkatimu, memberkati rumah tanggamu. Negeri ini diberkati, Paniki Baru diberkati Tuhan. Sudah terima mujizat Tuhan. Tuhan Yesus nyatakan kasih kuasa daripada Tuhan. Kerajaan surga sudah ditegakkan di negeri ini. Nama Tuhan sudah dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh berhenti, tapi karya kuasa Roh Kudus-Mu tetap bekerja bagi kami. Kerajaan surga tetap nyata dalam hidup kami. Dan berkati semua tim yang sudah melayani, tim altar, pemain musik, WL Singers, semua bagian-bagian, para keamanan ya Tuhan, semua kami tahu program ini program surga, kami sudah terima di dalamnya. Percayalah, kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan tetap nyata dalam hidupmu. Haleluya, bilang sama-sama amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita telah disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita semua yang diberkati, katakan amin. Maka merespon firman Tuhan, bersyukur ketika di malam hari ini kita semua boleh dibaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Jerry Sangir, sarjana teologi. Maka kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita angkat pujian ini. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bapak Ibu yang tidak menghafal lirik ini boleh cari di Google judul lagu ini, apalah arti ibadahmu. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan. Bila Dia hati tulus dan syukur. Ibadah sejati, Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. katakan marilah ikut melayani. Marilah ikut melayani orang berlalu. Adalah iman tetap kuat serta teguh. Itulah Tuhan melayani juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan.
Bahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, di orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. menolong orang yang terbeban. Orang beriman, Ibadah sejati, ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesama. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini. Maka kita akan berdoa menutup, sekaligus kita akan menerima berkat. Maka diundang kita semua berdiri, kita kidungkan pujian ini dengan penuh iman kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama naikkan dengan iman. Katakan, Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas dengan berdoa berkat kembali Bapak Pendeta. daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tutup mata saudara, taruh tanganmu dua-dua di dada dan dengarkan firman Tuhan. Karena itu umat Tuhan, dalam segala hal percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan luruskan jalanmu. Dan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Dan jangan kamu takut, kata firman Tuhan, sebab aku menyertai engkau. Jangan kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu, akan menuntun menggendong engkau menuju pada kemenangan demi kemenangan. Ada di bukit Sion puncak indah Allah tampil bersinar. Maka demikianlah, angkatlah kedua tanganmu. Maka demikianlah kami juga tetap terus memberkati Ibu Hukum Tua, Paniki Baru, Ibu Lenda, Sandra Mukalu, keluarga Bawengan Mukalu, jajaran perangkat-perangkat desa, diberkati oleh Tuhan, dan seluruh masyarakat yang boleh hadir, yang sudah melayani. Kami
semua yang sudah terlibat dalam pelayanan KKR di tempat ini, kami tahu jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Kami mengangkat tangan melepaskan berkat buat pemerintahan kami, Presiden Prabowo Gibran. Pemerintahan yang baru, ya Tuhan, kami percaya ada tangan Tuhan dan kuasa Tuhan menyertai mereka. Hikmat surgawi akan selalu ada atas